Dalam kepercayaan Primbon Jawa, bulan Rewah atau bulan arwah bukanlah bulan biasa yang boleh dilewati begitu saja. Bulan ini dipercaya sebagai masa ketika alam gaib dan alam manusia berada dalam jarak yang sangat dekat. Tabir yang biasanya menutup komunikasi batin antara manusia, leluhur, dan Sang Pencipta menjadi lebih tipis. Karena itulah, setiap doa, niat, dan getaran hati manusia akan lebih cepat naik dan lebih mudah mendapat balasan. Bagi Weton Pahing, bulan Rewah memiliki makna yang jauh lebih dalam. Weton Pahing dikenal sebagai weton yang kuat secara spiritual, namun juga sering memikul beban hidup yang berat. Banyak orang Pahing sejak muda harus berjuang keras, menahan lelah, menelan kecewa, dan sering merasa rezekinya seret meski sudah bekerja mati-matian. Semua itu bukan tanpa sebab. Dalam Primbon, Weton Pahing memang dititipi jalan hidup yang penuh ujian sebelum akhirnya mencapai kemakmuran. Bulan Rewah hadir sebagai pengingat sekaligus penyeimbang. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Kesadaran bahwa rezeki tidak hanya ditarik dengan tenaga dan pikiran, tetapi juga dengan doa, sedekah, dan restu leluhur. Di bulan ini, orang Pahing dianjurkan untuk lebih sering menundukkan hati, mengingat orang tua, mendoakan leluhur, serta membersihkan niat hidupnya. Primbon Jawa menyebutkan bahwa pada bulan Rewah, energi semesta cenderung bersifat lembut namun sangat kuat. Bagi Weton Pahing yang mau membuka diri, energi ini mampu meluruhkan kesialan lama, membuang sial turunan, dan membuka jalur rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Banyak rezeki yang sebenarnya sudah dekat, namun tertahan oleh hati yang keras, emosi yang tak terkendali, dan rasa gengsi yang berlebihan. Bulan Rewah mengajarkan satu hal penting kepada Weton Pahing, jangan hanya mengejar dunia, tapi rawatlah hubungan dengan langit. Ketika hubungan batin dengan leluhur dan Tuhan membaik, maka urusan dunia akan mengikuti. Rezeki bisa datang lewat orang lain, lewat jalan yang tidak pernah terpikirkan, bahkan lewat kemudahan yang sebelumnya terasa mustahil. Inilah sebabnya orang tua Jawa selalu berpesan, aja sembrono ning wulan Rewah. Jangan sembarangan di bulan Rewah. Jaga ucapan, jaga sikap, perbanyak kebaikan, dan ringankan tangan untuk bersedekah. Bagi Weton Pahing, jika bulan Rewah dilewati dengan kesadaran dan ketulusan, maka bulan-bulan setelahnya akan terasa jauh lebih ringan. Hidup seperti diberi jalan lapang, rezeki terasa lebih mudah, dan hati lebih tenang. Bulan Rewah bukan bulan kemunduran. Ia adalah pintu awal perubahan besar, terutama bagi Weton Pahing yang siap memperbaiki diri dan membuka jalan rezeki dengan cara yang benar. Dalam hitungan Primbon Jawa, setiap weton membawa getaran energi yang berbeda. Weton Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki kekuatan besar, namun tidak selalu berjalan mulus. Energinya keras, tegas, dan penuh dorongan untuk bergerak maju. Sayangnya, justru karena kekuatan itulah banyak pemilik Weton Pahing sering mengalami benturan hidup. Rezeki seakan dekat, tetapi sulit digenggam. Peluang datang, namun sering terlewat atau terhambat oleh keadaan yang tidak terduga. Bulan Rewah hadir sebagai bulan penyeimbang yang sangat cocok dengan karakter Weton Pahing. Dalam Primbon, bulan Rewah memiliki energi pembersih dan pelembut. Energi ini bekerja seperti air yang meredam api. Api dalam diri Pahing yang terlalu menyala akan ditenangkan, bukan dimatikan. Ketika energi ini bertemu, maka terbentuklah keseimbangan batin yang sangat dibutuhkan Weton Pahing untuk membuka pintu rezeki. Primbon Jawa menyebutkan bahwa pada bulan Rewah, jalur energi kosmis mengalir lebih halus. Weton Pahing yang biasanya penuh tekanan batin akan merasakan ketenangan yang tidak biasa. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih terkendali, dan intuisi semakin tajam. Di saat inilah banyak orang Pahing mulai melihat peluang yang sebelumnya luput dari perhatian. Energi bulan Rewah juga dipercaya mampu meluruhkan beban karma lama yang menempel pada Weton Pahing. Beban ini bisa berasal dari janji yang pernah diingkari, kata-kata yang melukai orang lain,
atau sifat keras kepala yang membuat hubungan sosial menjadi renggang. Ketika beban ini perlahan terangkat, jalan rezeki pun mulai terbuka kembali. Banyak orang pahing yang tanpa sadar menutup rezekinya sendiri karena terlalu mengandalkan logika dan tenaga. Bulan Rewah mengajarkan bahwa keseimbangan antara usaha lahir dan batin adalah kunci utama. Saat usaha fisik dipadukan dengan doa, sedekah, dan niat yang bersih, maka hasilnya akan jauh lebih besar. Primbon menegaskan, jika weton pahing mampu menjaga sikap rendah hati di bulan Rewah, maka setelahnya ia akan memasuki fase kehidupan yang lebih stabil. Usaha yang semula naik turun mulai menemukan ritmenya. Rezeki tidak lagi datang dengan rasa cemas, melainkan mengalir perlahan namun pasti. Bahkan, bantuan bisa datang dari orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Kecocokan bulan Rewah dengan weton pahing bukanlah kebetulan. Ini adalah waktu ketika alam memberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki arah hidup, memperhalus sikap, dan membuka jalur rezeki yang lebih berkah. Siapapun weton pahing yang mampu membaca tanda ini, akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dalam primbon Jawa, sedekah bukan sekadar memberi, melainkan sebuah laku batin yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah nasib. Terlebih jika sedekah itu dilakukan di bulan Rewah. Bulan ini dipercaya sebagai waktu ketika segala kebaikan dilipat gandakan, dan setiap keikhlasan dicatat lebih dalam oleh semesta. Bagi weton pahing, sedekah di bulan Rewah adalah kunci rahasia yang sering diremehkan. Padahal justru inilah magnet kekayaan yang paling ampuh. Weton pahing dikenal sebagai pribadi pekerja keras, mandiri, dan jarang mengeluh. Namun dalam primbon disebutkan, justru sifat inilah yang sering membuat orang pahing lupa berbagi. Mereka terbiasa menanggung beban sendiri, sehingga saat memiliki sedikit rezeki, hati menjadi waspada dan takut kekurangan. Ketakutan inilah yang tanpa disadari menutup aliran rezeki. Bulan Rewah datang untuk mematahkan rantai ketakutan tersebut. Sedekah di bulan ini bukan tentang jumlah, melainkan tentang ketulusan. Memberi makan orang lain, membantu tetangga yang kesusahan, menyantuni anak yatim, atau bahkan sekadar memberi senyum dan doa, semuanya memiliki nilai spiritual yang besar. Primbon menyebutkan, sedekah kecil yang dilakukan di bulan Rewah bisa bernilai berkali-kali lipat dibandingkan bulan lainnya. Energi bulan Rewah sangat peka terhadap niat. Ketika weton pahing bersedekah dengan hati lapang, energi positif langsung bergerak. Rezeki yang sebelumnya tersendat mulai menemukan jalannya. Hutang yang terasa mustahil dibayar perlahan menemukan solusi. Usaha yang sepi mulai didatangi pembeli. Semua itu terjadi bukan karena keajaiban instan, tetapi karena keseimbangan energi telah tercipta. Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa sedekah di bulan Rewah menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur. Leluhur yang diruat dengan doa dan kebaikan akan menjadi penjaga jalan hidup keturunannya. Banyak weton pahing yang tidak menyadari bahwa hidupnya berat karena lupa mengirim doa dan kebaikan bagi mereka yang telah mendahului. Ketika sedekah dilakukan secara rutin selama bulan Rewah, maka weton pahing akan merasakan perubahan batin. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan keputusan hidup menjadi lebih tepat. Inilah fase di mana rezeki tidak lagi dikejar, melainkan datang dengan sendirinya. Primbon menegaskan satu pesan penting. Siapapun weton pahing yang pelit di bulan Rewah, maka ia sedang menutup pintu rezekinya sendiri. Sebaliknya, siapapun yang ikhlas berbagi, maka pintu kekayaan akan dibukakan perlahan namun pasti. Kekayaan bukan hanya berupa uang, tetapi juga kemudahan, kesehatan, dan ketenangan hidup. Dalam primbon Jawa, bulan Rewah bukan hanya membawa peluang, tetapi juga ujian. Ujian ini sangat halus, nyaris tak terasa, namun dampaknya bisa besar bagi weton pahing. Banyak orang pahing merasa heran, mengapa di bulan yang katanya penuh berkah justru hidup terasa berat, rezeki macet, dan masalah datang bertubi-tubi. Jawabannya seringkali terletak pada kesalahan-kesalahan kecil yang dianggap sepele. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan weton pahing di bulan Rewah
adalah mengabaikan sikap batin. Weton Pahing dikenal keras, tegas, dan mudah tersinggung. Di bulan Rewah, sifat ini seharusnya dilembutkan. Namun banyak yang justru mempertahankan ego, mudah marah, dan sulit memaafkan. Dalam Primbon disebutkan, emosi yang meledak-ledak di bulan Rewah dapat menjadi penghalang utama datangnya rezeki. Kesalahan kedua adalah sikap pelit dan terlalu takut kekurangan. Banyak weton Pahing yang merasa, kalau aku berbagi sekarang, nanti aku kekurangan. Pikiran inilah yang berbahaya. Bulan Rewah justru menuntut keberanian untuk melepas. Saat tangan terlalu menggenggam, rezeki tidak punya ruang untuk masuk. Primbon Jawa menegaskan, pelit di bulan Rewah sama artinya menutup pintu keberkahan dengan tangan sendiri. Kesalahan berikutnya adalah lupa mendoakan orang tua dan leluhur. Bulan Rewah adalah bulan arwah, bulan pengingat asal-usul. Weton Pahing yang sibuk mengejar dunia, namun lupa mengirim doa untuk leluhur, seringkali merasakan hidup yang berat tanpa sebab jelas. Bukan karena leluhur marah, melainkan karena ikatan batin yang terputus. Tanpa restu leluhur, jalan hidup terasa terjal. Kesalahan keempat yang jarang disadari adalah terlalu memaksakan kehendak. Banyak weton Pahing di bulan Rewah justru ngotot mengejar target, memaksa hasil, dan menolak istirahat batin. Padahal bulan Rewah adalah waktu untuk melambat, merenung, dan membersihkan niat. Memaksa hasil di bulan ini justru membuat energi rezeki saling bertabrakan dan berakhir buntu. Primbon Jawa juga memperingatkan tentang kebiasaan berkata kasar, bergunjing, dan meremehkan orang lain di bulan Rewah. Setiap ucapan memiliki bobot energi yang lebih berat. Kata-kata negatif akan kembali sebagai kesialan kecil yang beruntun, usaha seret, uang bocor, kesehatan terganggu, atau hubungan sosial retak. Namun, semua kesalahan ini bukan untuk ditakuti. Bulan Rewah bukan bulan hukuman, melainkan bulan peringatan. Jika weton Pahing mampu menyadari dan memperbaiki sikapnya, maka dampaknya akan sangat besar. Begitu hati dilembutkan, tangan dibuka untuk berbagi, dan doa dikirimkan dengan tulus, maka energi negatif akan luruh dengan sendirinya. Bulan Rewah selalu memberi kesempatan kedua. Ia hanya meminta satu hal dari weton Pahing, kesadaran. Kesadaran bahwa rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal sikap batin. Dalam Primbon Jawa, tidak semua amalan harus berat dan rumit. Justru bagi weton Pahing, amalan yang ringan namun dilakukan dengan niat lurus dan konsisten jauh lebih ampuh membuka pintu rezeki. Bulan Rewah adalah waktu yang sangat tepat untuk menjalankan laku-laku sederhana ini, karena energi semesta sedang berada dalam fase menerima dan melipat gandakan kebaikan. Amalan pertama yang paling utama adalah mendoakan orang tua dan leluhur setiap hari. Tidak perlu bacaan yang panjang atau rumit. Cukup dengan duduk tenang, menyebut nama orang tua dan leluhur dalam hati, lalu memohonkan ampun dan kebaikan untuk mereka. Dalam Primbon disebutkan, doa keturunan di bulan Rewah ibarat cahaya yang menerangi jalan hidupnya sendiri. Semakin tulus doanya, semakin terang pula jalur rezekinya. Amalan kedua adalah bersedekah secara rutin, meski jumlahnya kecil. Weton Pahing dianjurkan untuk tidak menunda sedekah di bulan Rewah. Jika memiliki uang lebih, sedekahkan. Jika tidak, berbagilah tenaga, waktu, atau perhatian. Memberi makan orang lain, membantu tetangga, atau menyumbang ke kotak amal, semuanya memiliki nilai yang sama jika dilakukan dengan ikhlas. Primbon menegaskan, sedekah yang konsisten lebih kuat dibanding sedekah besar namun jarang. Amalan ketiga adalah menjaga lisan dan perbuatan. Di bulan Rewah, setiap ucapan memiliki daya tarik energi yang kuat. Weton Pahing dianjurkan untuk menghindari kata-kata kasar, mengeluh berlebihan, dan menyalahkan keadaan. Gantilah dengan ucapan syukur dan doa. Sikap ini akan membuat energi rezeki merasa betah, mendekat. Amalan keempat adalah bangun lebih pagi dan menata niat hidup. Bangun pagi di bulan Rewah bukan sekadar rutinitas,
melainkan simbol kesiapan menerima berkah. Saat pagi hari, niatkan segala aktivitas sebagai ibadah dan jalan kebaikan. Dalam primbon, niat yang ditata di pagi hari bulan Rewah akan memengaruhi arah rezeki sepanjang hari. Amalan kelima yang sering diremehkan adalah membersihkan lingkungan dan diri. Rumah yang bersih, hati yang tenang, dan tubuh yang terawat akan memudahkan rezeki masuk. Banyak weton pahing yang tidak sadar bahwa rezekinya terhambat karena lingkungan yang penuh kekacauan dan batin yang kusut. Bulan Rewah adalah waktu terbaik untuk merapikan semuanya. Jika amalan-amalan ini dilakukan dengan istiqomah selama bulan Rewah, maka weton pahing akan merasakan perubahan yang nyata. Hidup terasa lebih ringan, masalah lebih mudah dihadapi, dan rezeki mengalir tanpa banyak drama. Primbon menyebutkan, setelah bulan Rewah berlalu, weton pahing yang konsisten beramal akan memasuki fase kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Bulan Rewah tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kesungguhan. Dan dari kesungguhan itulah, rezeki besar akan mengikuti. Dalam primbon Jawa, tidak ada bulan yang hadir tanpa pesan. Bulan Rewah bukan datang untuk menakut-nakuti, bukan pula sekadar tradisi turun-temurun. Ia hadir sebagai pengingat keras namun penuh kasih, terutama bagi weton pahing. Bulan ini adalah cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya, bagaimana sikap kita terhadap hidup, dan sejauh mana kita mau berubah demi masa depan yang lebih baik. Bagi weton pahing, bulan Rewah adalah titik balik. Setelah melewati bulan ini, jalan hidup akan terasa berbeda. Entah menjadi lebih lapang atau justru semakin sempit. Semua bergantung pada bagaimana bulan Rewah dijalani. Jika dilewati dengan kesadaran, doa, dan sedekah, maka hidup akan berbelok ke arah kemakmuran. Namun jika dilewati dengan kesombongan, amarah, dan kelalaian, maka peluang besar bisa lewat begitu saja tanpa disadari. Primbon Jawa menegaskan bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada di tangan manusia. Ada hukum semesta yang bekerja diam-diam. Hukum sebab akibat yang sangat halus. Apa yang ditanam di bulan Rewah akan dipanen di bulan-bulan berikutnya. Karena itu, weton pahing diingatkan untuk berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan berniat. Bulan Rewah juga menjadi waktu terbaik untuk berserah. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyadari bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Banyak weton pahing terlalu keras pada diri sendiri, memikul beban yang seharusnya bisa dilepaskan. Di bulan Rewah, semesta mengajak untuk meletakkan beban itu sejenak, lalu menata ulang langkah hidup dengan hati yang lebih lapang. Ketika weton pahing berani berserah, keajaiban kecil mulai muncul. Pertemuan yang tak disengaja membawa peluang. Masalah lama menemukan jalan keluar. Rezeki yang terasa jauh perlahan mendekat. Semua terjadi tanpa hiruk-pikuk, namun nyata dirasakan. Inilah tanda bahwa jalur hidup telah kembali seimbang. Primbon menyebutkan, orang pahing yang menutup bulan Rewah dengan hati bersih akan memasuki fase kehidupan baru. Fase di mana rezeki tidak lagi datang dengan rasa cemas, melainkan dengan ketenangan. Fase di mana kekayaan bukan hanya soal jumlah, tetapi soal keberkahan dan rasa cukup. Bulan Rewah akhirnya mengajarkan satu pelajaran paling penting. Hidup bukan soal seberapa keras mengejar, tetapi seberapa siap menerima. Siap menerima rezeki, siap menerima pelajaran, dan siap menerima perubahan. Weton pahing yang mampu memahami pesan ini akan merasakan bahwa hidupnya perlahan terangkat, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kesadaran yang tumbuh dari dalam. Maka jangan sia-siakan bulan Rewah. Jadikan ia sebagai pintu perubahan, sebagai momen untuk menata niat, membersihkan hati, dan membuka jalan rezeki dengan cara yang benar. Karena bagi weton pahing, bulan Rewah bisa menjadi awal dari hidup yang jauh lebih makmur dan bermakna. Baik, semoga pembahasan ini membawa manfaat dan membuka kesadaran kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke orang-orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan primbon dan rezeki berikutnya.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bulan Rewah membawa keberkahan dan kelapangan rezeki untuk kita semua.